Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam acara Sarapan Rohani Jemaat Galangning yang Advent Basi. Di hari yang ketujuh di bulan Juli ini kita disapa oleh dua bacaan firman Tuhan yang sudah disiapkan bagi kita di dalam puji dan janji. Namun sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan untuk menghantar kita di dalam renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas perkenan Tuhan kami ada dalam keadaan selamat. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan sedikit dari hal firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan akan menuntun kami dalam perjalanan kami sepanjang hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa, sehingga kami dilayakkan untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dua bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 79 ayatnya yang ke-9 dan 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Bacaan yang kedua, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca dalam Mazmur 79 ini dilatar belakangi oleh kisah dari perjalanan bangsa Israel, yaitu keruntuhan bangsa Yehuda karena serangan dari tentara Babel. Begitu runtuhnya kota Yehuda ini, kota Yerusalem ini menjadi puing-puing dan hancur sedemikian rupa. Ini menggambarkan bahwa setiap perjalanan dari kehidupan kita tidak terlepas daripada masalah baik yang besar maupun yang kecil dalam kehidupan kita. Namun kita tidak menyerah. Kita tidak menyerah akan situasi dan kondisi yang ada, akan situasi pergumulan yang menimpa di dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Israel sendiri yang dalam keadaan teraniaya dan mungkin sudah tidak ada harapan lagi bagi mereka. Dalam kehidupan kita banyak pergumulan dan persoalan yang berat yang menimpa kehidupan kita saat ini. Mungkin sama seperti keadaan dari bangsa Israel sendiri, bahwa tembok kota itu runtuh, berpuing-puing. Begitu juga hati kita menjadi hancur dan runtuh. Apakah kita akan menyerah apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Tentu tidak. Mungkin saja kita beranggapan bahwa situasi tidak akan pernah berubah. Kita tidak akan pernah merasa dipulihkan. Kita tidak akan kuat untuk melakukan pemulihan itu sendiri. Mungkin kita berputus asa. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehancur apapun kehidupan kita, Tuhan sanggup memulihkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati,
Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaan. Inilah adalah janji Tuhan bagi kehidupan kita. Di dalam menanti pertolongan Tuhan, acap kali dan sering kita beranggapan bahwa jalan Tuhan bisa kita tentukan sendiri. Kita yang mereka-rekakan jalan Tuhan. Namun bagi Dia berbeda. Kita boleh merancangkan, tetapi Tuhan yang berkehendak. Rancanganku bukan rancanganmu. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup. Setinggi-tingginya langit, demikian kasih Tuhan akan kehidupan kita. Dia sanggup memulihkan apapun keadaan kita, bagaimanapun hancurnya kita. Namun Dia adalah sanggup untuk memulihkan kita dari sehancur apapun kehidupan kita. Tuhan menolong kita berdasarkan kuasa yang dimiliki oleh Dia, berdasarkan kuasa dan kemuliaannya. Karena itu jangan pernah kita mereka-rekakan sesuatu. Kita mereka-rekakan rancangan Tuhan, karena rancangannya Dia berbeda dengan rancangan kita. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Pertolongan dan janji pemulihan Tuhan pasti akan terjadi bagi kita tepat pada waktunya. Apabila kita mencari, kita berserah, solusi yang terbaik pasti diberikannya bagi kehidupan kita. Dan yang pasti Tuhan pasti akan menolong dan mendidik akan hal apa yang kita sudah alami di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan yang kedua, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Dialah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita dan memberikan pendamaian itu bagi dosa-dosa kita. Kita percaya bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus telah menyatakan karya keselamatan itu sendiri. Tanpa Dia, kita tidak akan selamat. Hanya satu-satunya jalan keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa kasih anugerah Tuhan selalu tercurah atas kehidupan kita. Dan senantiasa kita berharap dan bergantung kepadanya. Kalau bukan tangan Tuhan yang menolong, kalau bukan tangan Tuhan yang menatang kehidupan kita, tentu kita tidak akan bisa berjalan di dalam kehidupan ini. Kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang mempunyai otoritas akan kehidupan kita. Pada hari ini, biarlah kita boleh melewati hari-hari ini dengan baik. Segala karya kita boleh berhasil, karena Tuhan beserta akan kita. Oleh sebab itu, marilah kita berseru kepadanya. Kita mengandalkan Dia saja di dalam Tuhan Yesus sendiri. Tuhan pasti punya caranya sendiri untuk menolong kita di dalam kehidupan kita. Hanya karena anugerah Tuhan yang dinyatakan di dalam kita, kita boleh ada di dalam karya keselamatan yang sudah diberikannya kepada kita. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini saya berikan judul Hanya Karena Anugerah Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada hari ini akan menghantar kehidupan kita ada di dalam jalan kebenaran dan terang kasih Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah berkarya di
di dalam kehidupan kami. Engkau telah menyatakan kasih dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus, yang adalah jalan menuju kebenaran itu sendiri. Engkau telah memberikan karya damai sejahtera bagi kehidupan kami. Bahkan di kehidupan ini Tuhan, biarlah ajarkan kami untuk bergantung kepadamu, hanya mengandalkan Tuhan sendiri di dalam kehidupan ini, sehingga kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sepanjang hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menuntun kami, Engkau menjaga kami dan menolong kami di setiap kami mengalami kesusahan kami. Karena kami mengandalkan Engkau sendiri yang memberikan solusi yang terbaik di setiap masalah pergumulan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan dan penolong kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan menuntun dan menjaga kita dalam perjalanan kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat datang di Undira Bali, kampus teladan dan unggulan. Universitas Dianapura hadir dengan fasilitas terbaik dan terlengkap dengan misi teladan, unggulan, dan berkarakter. Sudah terakreditasi Nasional B dari BAN PT dan Internasional Bintang 4,5 dari Global Accreditation Association. Universitas Dianapura bekerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dan memiliki program internasional. Berbagai kemudahan dan keringanan biaya bisa kamu dapatkan. Tersedia juga beasiswa bidik misi, keringanan biaya pendidikan hingga 75% untuk sarana prasarana bagi yang berprestasi akademik maupun non-akademik. Potongan uang sarana prasarana dan SPP hingga 100% bagi yang memiliki prestasi lomba akademik maupun non-akademik. Tunggu apa lagi? Ayo daftar sekarang juga. Biaya daftar ulang hanya Rp1.550.000. Informasi di www.undirabali.ac.id. Universitas Dianapura mencetak generasi unggul, kompeten, teladan, dan berkarakter.